Halo, selamat pagi. Ya, karena materi ini saya sampaikan di pagi hari, jadi saya ucapkan selamat pagi. Sehat. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya atau di kesempatan PJJ sebelumnya sudah saya sampaikan ya soal pengertian technopreneurship dan segala macamnya. Saya juga sudah sampaikan tugas untuk memposisikan diri ketika kalian ingin membuka usaha atau mengembangkan suatu usaha apa yang akan kalian kembangkan. Beberapa sudah mengirim, beberapa sudah saya baca, dan untuk beberapa ini, atau katakanlah yang belum mengirim pun ya segerakanlah mengirim. Saya ingin sampaikan, karena mungkin di beberapa dari kalian pun mikir, ketika ingin memulai usaha itu ya mulainya dari mana gitu, memulainya gimana gitu. Karena kita sama-sama belum berpengalaman kan kita juga bingung. Makanya di kesempatan PJJ kali ini saya sampaikan bagaimana memulai menjadi seorang technopreneur. Yang pertama, saya akan memotivasi kalian dengan enaknya menjadi seorang technopreneur dibanding seorang pekerja. Dimana ketika kita menjadi seorang technopreneur, kita memiliki kebebasan. Bebas dari aturan birokrasi organisasi karena kita adalah pemiliknya. Bebas dari rutinitas masuk kerja pagi sampai sore setiap hari karena kita sendiri yang mengatur jam kerja kita. Yang kedua adalah kepuasan. Ketika kita menjadi technopreneur itu kita memiliki kepuasan. Puas sebagaimana kita menjalani apa yang kita suka. Puas bagaimana tidak ada batasan pendapatan di mana kita ketika kita semakin giat, ya semakin banyak pula pendapatan kita. Berbeda dengan ketika kita menjadi seorang pekerja, kita diatur dan kita mau tidak mau mengikuti aturan tempat kita bekerja. Dan ketika kita bekerja, kita menjadi seorang pekerja, kita bekerja pagi sampai sore, dan rutinitas itu terkadang atau lama membuat kita bosan atau jenuh dengan pekerjaan kita tersebut. Dan ketika kita sudah bosan atau ketika kita sudah jenuh, kita tidak bisa merasakan kepuasan karena apapun yang kita kerjakan itu sejatinya bukan dari keinginan kita gitu loh. Bukan sesuatu yang kita sukai. Terus seringkali kita merasa mendapat penghargaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin kita bisa giat bekerja, mungkin kita bisa rajin bekerja, mungkin kita bisa disiplin berangkat tepat waktu, pulang kadang lembur gitu. Tapi di situ kadang kalian akan punya pikiran gitu, wah aku udah bekerja rajin banget kok, gajiku sama aja sih sama yang lain yang kadang bahkan kerjanya lebih santai atau sering bolos gitu. Dari situ kalian mungkin akan merasa harusnya saya bisa lebih gitu. Kalian tidak akan puas dari pekerjaan kalian yang saat ini kalian kerjakan. Lanjut. Ya, karena menjadi technopreneur itu enak, bahkan lebih enak dari seorang pekerja. Tentunya ada tantangan dong. Tantangan yang pertama ini fleksibel, tergantung usaha apa yang ingin kalian kembangkan ya. Kalau usaha tersebut butuh modal ya, sebesar modal itulah tantangan yang harus kalian hadapi. Dan yang kedua dan ketiga, memerlukan kerja keras yang menyita waktu. Ya tentu untuk melakukan suatu hal apapun itu, untuk memulai sesuatu apapun itu, pasti kalian harus merelakan waktu terlebih dahulu. Kalian harus berusaha sekeras mungkin terlebih dahulu. Baru di kemudian hari mungkin kalian tinggal duduk manis menikmati hasilnya. Gitu kan prinsipnya. Dari keempat ini yang paling penting adalah membutuhkan kekuatan mental. Dimana sebagaimana yang kita tahu, tidak selalu usaha itu langsung berhasil. Kadang gagal, bahkan gak cuma sekali gagalnya. Dan ketika gagal itu ya kita butuh mental yang tangguh untuk tetap bisa berdiri lagi ketika kita jatuh, dan untuk tetap bisa memulai lagi ketika kita gagal. Lanjut, masuk di langkah menjadi technopreneur.
kalian mungkin bisa tanamkan dari sekarang. Kalian mulai bisa memiliki impian. Kalian sudah punya keinginan, kalian sudah punya cita-cita. Jadikan itu sebuah impian kalian ke depannya. Yang kedua, cobalah untuk berinovasi. Inovasi ini tidak selalu menurut kalian untuk membuat hal yang baru. Dimana di dunia desain, itu ada prinsip yang namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Dengan prinsip ini, atau prinsip ini pun, bisa kalian terapkan ketika kalian menjadi seorang technopreneur. Kita ambil contoh, misalnya ketika Samsung rilis smartphone mereka yang paling baru. Pasti tidak selang lama, Xiaomi, Asus, dan brand lain itu juga ikut rilis dengan katakanlah spesifikasi yang mirip-mirip, tapi mungkin dengan sedikit perbedaan. Contoh misal di Xiaomi, fiturnya mungkin lebih lengkap. Terus kemudian di Samsung, kameranya lebih bagus. Nah, itu ada modifikasi sedikit dari suatu hal yang baru. Dan itu udah cukup gitu loh. Kemudian yang ketiga, lihatlah peluang. Dan manfaatkan sesuatu yang sedang ramai. Ini contoh paling mudahnya, kita mundur ke 5 tahun sebelum hari ini misalnya. Kalian mungkin pernah jajan yang namanya es kepal Milo. Es kepal itu bukan produk baru. Itu produk lama, bahkan dari saya SD tahun 2000-an lah. Untuk kalian ketika itu masih baru lahir ya mungkin ya. Saya SD 2006 deh. Jadi ya mungkin kalau udah lahir. Es kepal di zaman itu tuh ya cuma es biasa gitu. Dan nggak tahu kenapa di tahun 2016 17 mungkin sekitaran itu bisa ramai banget lagi. Yaitu karena ada pengusaha yang melihat peluang dan ditiru sama pengusaha lain. Dan ketika itu banyak banget kan yang jual es kepal Milo. Ketika kalian sudah menanamkan 3 prinsip yang saya sebutkan tadi, yang keempat itu penting, jangan ragu untuk memulai. Jangan ragu untuk memulai menjadi seorang technopreneur. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kembangkan apa yang menjadi usahamu. Ya kalian kan nggak mungkin ketika kalian membuka usaha terus ya udah biar gitu, udah gitu aja. Yang penting laku, udah jangan gitu. Kalian harus kembangkan biar lebih laku, biar mungkin bisa buka cabang dan segala macamnya. Lanjut. Untuk itu kita butuh sikap. Untuk itu kita butuh menanamkan sikap yang menjadi sikap dari seorang technopreneur. Dan yang pertama itu visioner. Visioner berarti kamu harus memiliki pandangan ke depan. Ke depan itu berarti misalnya kamu berpikir, wah, tahun depan kayaknya yang laku ini deh. Wah, tahun depan kayaknya masyarakat butuh ini deh. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kalian kembangkan. Dan ketika tiba waktunya, ketika kalian bisa menjual produk yang seperti itu, pasti laku. Yang kedua adalah sikap positif, dimana tentu seorang technopreneur butuh sikap positif ketika katakanlah usahanya gagal. Kalian jangan terpuruk. Kalian bersikap positif, ambil hikmahnya, belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman untuk kemudian bangkit. Dan ya, memulai usaha lagi dengan semangat yang masih membara gitu, masih positif gitu. Terus yang ketiga, percaya diri. Kita ambil contoh misal pengusaha Fremelt. Saya kurang tahu, tapi misalkan kita berandai-andai aja. Dia adalah lulusan S2 misalnya. Ketika dia membuka kedai Fremelt untuk pertama kalinya, pasti ada orang yang bilang gini ke dia, pas sekolah tinggi-tinggi kok cuma jualan es. Pasti ada. Ketika misalnya kalian di posisi itu dan ada yang bilang gitu ke kalian, jangan buat semangat kalian meredup gitu. Kalian harus tetap percaya diri. Kalian harus tetap yakin kalau kalian bisa sukses dengan itu. Dan kalian lihat sekarang, hampir di setiap kelurahan tuh ada
Freemilk. Dari Sragen, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Jogja pun ada Freemilk. Dan pengusahanya yang mungkin dulu pernah diejek begitu, sekarang mungkin sedikit senyum-senyum gitu. Dan mungkin sekarang sudah katakanlah duduk manis, nikmatin hasil dari merchant-merchantnya mereka. Ya banyak banget karena mungkin penghasilannya juga udah banyak. Ya saya kurang tahu, tapi kita ibaratkan begitu aja. Terus yang keempat itu genuine atau asli. Ya seperti yang kita tahu, Thai tea itu bukan cuma Freemilk. Ada banyak saingan lainnya. Tapi kalau kalian pernah nyobain satu-satu ya, rasanya pasti ada bedanya gitu loh. Katakanlah yang Thai tea dari Freemilk rasanya begini, terus Thai tea dari tempat sana begini gitu. Pasti ada bedanya. Karena yang mereka jual itu ya produk asli. Terus kemudian berpusat pada tujuan. Mungkin si pengusaha Freemilk ini emang tujuannya dalam 1 tahun punya 20 cabang gitu kan. Makanya dia berusaha sekeras mungkin untuk mencapai target itu. Ya dengan merelakan waktu dan berusaha lebih keras demi mencapai tujuan itu, sampai akhirnya dia sekarang bisa duduk manis kan. Terus yang terakhir itu yang paling penting, tahan uji. Tahan uji dari segala macam aspek ya. Ujian dari katakanlah yang membuat kita tidak percaya diri, sampai ujian ketika kita gagal dan harus bangkit lagi. Kita harus bisa tahan uji itu. Jadi mungkin segitu dulu ya. Jangan lupa daftar isi yang penting. Terus yang belum mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya segera dikumpulkan, atau yang ingin menanyakan segala macam hal bisa via kolom komentar di mana di materi ini saya share, atau via WhatsApp pribadi juga bisa. Mungkin dulu sempat ada yang WhatsApp tapi nggak saya balas karena saya masih sakit. Tapi sekarang mungkin bisa saya balas. Dan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.